Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Mutiara Pagi edisi Rabu 26 Maret 2025 bersama saya Rina Agustini. Dan yang pastinya kita akan menimba ilmu agama lagi, dan hadir tentunya sudah hadir di studio ada Ustadz Nasuha Fakih SAGME SY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita udah nyampe di hari yang ke-26 nih ya Pak Ustadz ya. Dan tema kita pagi hari ini adalah puasalah seperti puasanya ulat, bukan seperti ular. Nah, di beberapa episode yang lalu juga sempat disepil juga ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Nah, nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 ataupun line telepon di 0231849329 dan juga di 486374. Nah, sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan menyampaikan uraian terlebih dahulu tentang tema kita, puasalah seperti puasanya ulat, bukan seperti ular. Mangga, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat dipertemukan kita semua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan melalui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa tetap iman Islam, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan juga mudah-mudahan dengan melalui Mutiara Pagi pula kita mendapat ziyadatul ilmi, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 ini, saya menyampaikan dengan tema berpuasalah seperti puasanya ulat, tapi jangan berpuasa seperti puasanya ular. Para pendengar dimanapun berada, karena kita ini hampir di penghujung bulan Ramadan yang penuh barokah, limpahan rahmat dan juga ampunan, juga dilipat gandakan semua pahala-pahala ketika kita menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini, kita ada natijah ataupun hasil yang kita peroleh. Karena
kalau melihat dari surat Al-Baqarah ayat 183, ending dari berpuasa kan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pasti hafal Al-Qur'an ini. Yakni saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah harapan dan tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah sebagai candra di muka juga, ataupun sebagai waktu untuk training, yakni untuk kita latihan. Latihan bagaimana kita menjadi orang sabar, latihan bagaimana kita harus menjaga dari kata-kata yang kotor, latihan kita harus menjaga dari sikap, perbuatan, dan karakter kita kalau bisa. Sehingga hasil dari puasanya itu hasilnya jelas sekali pasca di bulan Ramadan nantinya gitu. Maka oleh karena itu dengan berpuasa ini kita harus berubah dari sikap, mental, perbuatan, dan lain sebagainya. Karena bagaimana juga jangan sampai kita termasuk tergolong orang-orang berpuasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dan ini merupakan sindiran ataupun warning dari Nabi waktu saat kita berpuasa sejak awal bahkan. Kata Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atsa. Kata Nabi, banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala-pahalanya. Maka di samping kita menahan lapar dan dahaga, juga kita menahan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan pahala puasa hilang. Dan juga sampai telah menyampaikan pula ada 5 hal yang harus kita hindari kan, yakni kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mengadu domba, kita jangan senantiasa membicarakan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Itu kan ada kiat-kiat untuk merubah sikap dan mental, ucapan dan sebagainya. Itu sehingga natijah ataupun hasil ibadah puasa ini jelas nampak setelah Ramadan nantinya gitulah. Maka sangat tepatlah kalau kita menganalogikan berpuasalah seperti puasanya ulat. Sumu kadudun gitu. Berpuasalah puasanya seperti puasa ulat. Kita ketahui bersama binatang yang sangat menakutkan, sangat menjijikkan, terutama ibu-ibu ya, Bu Dina, kan adalah binatang ulat. Walaupun kecil kadang-kadang kita takut gitu loh. Ya, gitu kan. Bahkan ulat ini menjadi parasit, menjadi merugikan orang lain. Kalau ulat itu nempel di salah satu pohon ya, kan semuanya rusak semua. Daunnya rusak dan seterusnya kan gitu loh. Menjadi parasit, menjadi masalah, menjadi keresahan ketika ulat itu nempel. Dan kita pun mungkin kadang-kadang kita demikian gitu loh. Namun ketika ulat itu berkontemplasi ataupun tidak makan, tidak minum, dan tidak kemana-mana, dia berhenti, itu ibaratnya puasa itu ya. Kemudian beberapa hari kemudiannya, yang ulat yang meresahkan, yang menjadikan benalu, parasit, berubah. Awalnya menjadi kepompong. Ketika awal ulat itu namanya juga ulat, kemudian ada hal yang orang lain jijik dan menjadi masalah gitu loh. Setelah kepompong sudah tidak menjadi masalah gitu loh. Bahkan sedikit ada perubahan, orang juga tidak takut lagi, malah dibuat mainan untuk anak kadang-kadang itu, walaupun gatal masih gitu loh. Nah itu, kemudian beberapa hari kemudiannya berubah, terjadi metamorfosis itu loh, yakni seekor kupu-kupu dengan berbagai macam bentuk karakter, dengan berbagai macam warna-warni kupu-kupu itu. Kita ketahui bersama, nggak ada orang yang tidak suka kupu-kupu, semuanya suka semua gitu loh. Dulu sebelum berpuasa ulat itu menjijikkan, benalu, meresahkan. Nah,
Tetapi setelah ulat itu berpuasa sangat luar biasa itu loh. Sangat bermanfaat. Salah satu di antara manfaatnya tidak lagi mengganggu, tidak lagi merusak, tetapi membantu penyerbukan bunga itulah. Nah, itulah manfaat ketika kita berpuasa selama di bulan suci Ramadan ini. Tujuan endingnya kita adalah la'allakum tattaqun. Aplikatifkan apa itu la'allakum tattaqun itu. Kalau kita melihat dari pengertian takwa adalah imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Semua perintah-perintah Allah kita laksanakan dan kita istiqomahkan, gitulah. Dan jangan sekali-kali melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita senantiasa takwanya benar-benar bertakwa dan kita benar-benar menjauhi hal apa yang dilarang oleh Allah, insyaallah kita doa setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, insyaallah tercapai. Apalagi fil akhirati hasanah akan tercapai. Kedua-duanya bisa selamat dan kita bahagia. Itu yang kita harapkan. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan berpuasa seperti puasanya ular. Kalau kita tadi ulat, awalnya namanya ulat, kemudian di pertengahan berubah menjadi yang namanya kepompong, dan kemudian yang terakhir berubah bukan kepompong lagi tapi menjadi seekor kupu-kupu. Ada perubahan-perubahan setiap saat. Nah, itu sedikit demi sedikit. Nah, endingnya adalah akan sempurna. Dan kita jangan berpuasa seperti puasanya ular. Kita ketahui bersama, binatang yang sangat menakutkan itu loh. Bahkan bisa memakan mangsanya, salah satunya adalah manusia juga gitu loh. Nah, kan berarti kan orang takut semua, menjadi benalu, menjadi meresahkan juga. Dan ternyata ular juga suatu saat berpuasa, menyepi itu loh, mengelingkar itu loh. Nah, dan ada perubahan. Nah, perubahannya tidak signifikan. Perubahannya hanya sebatas mengganti kulit saja. Atau perubahan juga yang tadinya kecil menjadi besar gitu loh. Nah, kemudian berpuasa lagi sampai sempurnanya. Semuanya ngelungsungi, bahasa Jawanya itu loh, merubah hanya sekedar casingnya saja itu loh. Artinya dulunya jelek, dulu lusuh, dulu sudah tua, berubah menjadi kemudahan ataupun permajaan lah gitu loh. Berubah menjadi, tapi kan namanya kan tetap aja ular. Beda dengan kupu tadi, beda dengan ulat. Kalau ulat, dari ulat kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang disenangi dan disukai. Tapi kalau ular setelah bersemedi ataupun menepi ataupun yang lainnya, apa istilahnya gitu loh, betapalah tidak makan dan tidak kesana kemari, berubah. Tapi perubahannya tidak signifikan manfaatnya, malah lebih menakutkan. Dulu kalau kecil masih mending, udah besar, wah itu luar biasa, sangat buas sekali. Jangan kita puasa seperti puasa ular. Kita melalui ibadah puasa Ramadan ini kita harus merubah sikap, perbuatan, karakter, perkataan dan seterusnya ini. Sehingga ada metamorfosis, ada perubahan signifikan, dan kita untuk manfaat untuk diri kita pribadi, manfaat untuk keluarga, dan juga lebih-lebih manfaat untuk masyarakat secara umumnya. Jangan sampai menjadi benalu, jangan sampai meresahkan orang lain itu. Itulah harapan tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Kalau kita melihat dari indikator tatakun itu atau bertakwa, sangat banyak sekali Al-Quran. Saya ambil salah satu dari Al-Quran, surat Ali Imran itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Minimal 3 karakter, minimal perbuatan yang kita berubah. Orang yang bertakwa itu salah satu indikatornya itu adalah senantiasa memberi, infak, sodakoh, baik saat waktu lapang maupun saat waktu sempit. Lapang maksudnya orang kaya raya. Kita berderma, memberi, empati sosial yang sangat tinggi kepada kawan kita, saudara kita secara ekonominya rendah. Nah, kita memberi
kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ingat, karena harta yang kita miliki ada sebagian hak milik orang-orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta itu. Jadi berderma itu sikap yang awalnya pelit, bakhil, setelah berpuasa berubah. Apalagi kita berpuasa, tanamkan kepekaan sosial itu, betapa lapar dan dahaganya kalau tidak makan, tidak minum. Kan kita puasa ke tidak makan, tidak minum, itu hanya sebatas berapa jam saja. Tetapi orang yang tidak punya kadang-kadang selamanya, kadang-kadang cari makanan susah gitu loh. Ketika waktu kita sempit pun, ketika kita tidak punya pun bisa bersedekah, berinfak. Artinya minimal kita fatabassam bis sedekah, bermuka berseri-seri, senyum kepada orang lain, itu adalah sedekah bagi orang yang tidak memiliki harta. Sangat mudah sekali bersedekah itu. Kalau tidak punya tenaga, tidak punya harta, tenaga. Kalau tidak punya tenaga, pikiran, dan kita itulah memberi kontribusi kepada sesamanya. Apalagi sebaik-baik kita adalah anfa'uhum linnas, khairukum, sebaik-baik kamu adalah berbuat manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas di situ. Dan kemudian indikator takwa kata Al-Qur'an itulah senantiasa menahan, mencegah dari hal-hal yang amarah, mendendam dan seterusnya. Walaupun kita difitnah, jangan kita memfitnah. Walaupun kita disakiti, jangan senantiasa kita menyakiti. Lebih baik merendah dan tidak boleh membalas ini. Wal kadhiminal ghaidho, itu ya. Nah, kemudian yang lebih utama adalah kita harus perbuatan yang sangat bermanfaat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita berbuat baik, kebaikan kepada sesamanya. Sehingga dengan berpuasa selama 1 bulan penuh ini ada perubahan yang sangat signifikan. Itu adalah harapan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ular, karakternya baik puasa atau sebelum berpuasa sama, namanya pun sama. Sebelum berkontemplasi namanya ular, kemudian setelah selesai tetap menjadi ular. Bahkan dulunya tidak begitu ganas, masih kecil, semakin besar, semakin ganas, semakin buas. Jangan seperti ular. Mudah-mudahan berpuasa ini ada perubahan-perubahan untuk kita semua, sehingga kita bermanfaat untuk diri pribadi kita, dan bermanfaat untuk keluarga, juga bermanfaat untuk masyarakat. Itulah harapan kita berpuasa. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi, berjumpa lagi nanti puasa di tahun yang akan datang. Dan saya pribadi juga, karena menjelang Idul Fitri, baik ada tutur kata yang salah atau salah menjawabnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Dan selamat menjalankan ibadah puasa, dan juga mudah-mudahan kita sampai di hari raya Idul Fitri dan hari kemenangan harus kita merayakan dengan khidmat. Dan juga mudah-mudahan kita sambung silaturahim sehingga kita menjadi keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Demikiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Mbak Rina untuk diskusi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan terima telepon terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo di Subang ya? Ya, Neng Rina, Pak Kasmo. Aduh, bertemu lagi di udara Pak Ustadz Nasuha. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kasmo? Ya, sehat. Alhamdulillah. Sama Pak Ustadz sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kuat jaya di udara RRI-nya. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz begini, seperti tajam, mati, tumerap, manjur, dan manfaat. Nah, ini contoh upama contoh sekarang bulan puasa seperti itu. Tadi terangkan tajamnya seperti pisau, cuman jangan diambil lain gitu, diambil kebenaran gitu. Tajam, mati, tumerap, manjur,
manfaat. Nah, ini minta diterangkan Pak Ustadz itu pada ya, Neng Rina segitu aja ya. Iya, Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya Pak Ustadz ya? Tajam, mati, tumerap, manjur, manfaat. Apa tumarap artinya? Tumerap itu apa ya? Mengetahui kayaknya. Oh, seperti itu. Bahasa apa sih Pak Ustadz? Nggak tahu tuh. Ya. Oke. Ya, bahasa Jawa. Bahasa kayaknya. Jawa ya. Yang Oke. halus. Baik. Mau langsung dijawab Pak Ustadz? Boleh? Ada lagi satu lagi barangkali. Ada, kita dari WhatsApp, dan untuk Anda masih bisa melalui line telepon ya di 0231849329 atau di 4863374. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Aki Gazi. Izin bertanya, adakah prosesi ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya yang lebih fantastis serta lebih cantik daripada proses kehidupan ulat yang dimulai menjijikan sampai proses disenangi, baik disenangi oleh manusia dan lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membentengi ibadah kita yang hanya seperti prosesi hidupnya ular, selain dari yang tadi ya yang udah diuraikan ya. Mohon tausiahnya dari Pak Kiai katanya. Ya, oke. Siap, Pak Kasmo di Subang sehat selalu, dan Pak Aki Gazi di Majalengka ya, salah ya. Alhamdulillah, bertemu di udara, mudah-mudahan kapan kita bertemu di darat ya. Amin, amin. Kaitannya dengan masalah tajam. Tajam ini kalau bahasa hukum, tajam atas tungkul di bawah, kadang-kadang kebalikannya ya gitu loh. Nah, artinya kita harus jernih lah ketika hal-hal yang sifatnya salah, tetap katakan salah. Jangan abu-abu lah gitu loh. Jangan setengah-setengah lah. Kalau seandainya sebagai penegak hukum, kita harus benar-benar jangan tebang pilih gitu loh. Dan kita dalam perbuatan pun jangan pala pilih gitu loh. Sekiranya itu bermanfaat untuk diri pribadi, apalagi untuk orang lain, kita kerjakan gitu loh. Walaupun di sana sini kan ada bahasa inilah tidak boleh disanakan karena bid'ah, kadang-kadang gitu. Kayak perbuatan ya itu. Tetapi kalau sekiranya itu bermanfaat diri pribadi ataupun untuk orang lain, kerjakan. Nah, jadi kita harus cerdas dalam hal bertingkah laku itu. Harus harus cepat untuk mengambil sikap. Istilahnya gercep sekarang jam istilahnya. Apa gerak gercep tuh? Gerak cepat gitu loh. Nah gitu. Jangan ragu-ragu ketika kita perbuatan baik itu. Apalagi di bulan Ramadan. Tinggal berapa langkah, berapa hari lagi ini, secepatnya masih ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah SWT gitu. Kemudian kalau mati ya kita harus menyadari semua saya dan Mbak Rina semuanya itu menjadi camat. Apa camat tuh? Calon mati kan gitu loh. Ya, kita harus menyadari gitu loh. Walaupun namanya meninggal atau mati kan banyak berbagai macam proses. Ada yang sakit bertahun-tahun tidak meninggal gitu loh. Kadang-kadang perjalanan kemana sekarang mudik, ada kecelakaan meninggal gitu. Sedang orang sholat ada yang meninggal juga kan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kita tetap, orang cerdas juga adalah orang yang mengingat mati. Usia kita tidak selamanya gitu loh. Nah itulah. Kemudian selanjutnya adalah tumerap. Ya tumerap tadi ya. Iya. Kita mengetahui sisi mana yang perbuatan baik, sisi mana yang perbuatan jelek, maka kesemuanya ada pedomannya. Kalau melihat dari bulan Ramadan, ya ini masalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu dzalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Nah, maka pedoman yang harus kita ikuti, yang sebagai petunjuk adalah Al-Qur'anul Karim gitu loh. Al-Qur'an jangan sekedar kita baca, tapi lihat isinya dan aplikatifkan apa yang ada di dalamnya itu. Sehingga karena Al-Qur'an sebagai petunjuk hudal linnas dan juga sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan, untuk pembeda mana yang baik, mana yang jelek, mana yang halal, mana yang haram, itu semuanya diatur semua dalam Al-Qur'an. Pegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Sehingga ketika kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kita akan bisa memilih mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Artinya foto merap mudah-mudahan dapat dipahami lah. Kemudian kaitannya dengan manjur, ya bagaimanapun juga
ya harus manjur. Artinya ketika kita menjalankan ada efek positifnya gitu loh. Ada manfaatnya yang kita rasakan. Manjur kan ibarat jamu manjur kan gitu loh. Sekali minum langsung cespleng kan gitu loh. Ketika kita berbuat, ketika kita melaksanakan, kita ada rasa manfaatnya untuk dirinya, utama untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang diharapkan. Manjur jadi cespleng gitu loh. Kemudian kaitannya dengan manfaat apalagi? Sama seperti tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita jangan menjadi parasit, jangan menjadi benalu, tapi kita berbuat baik sama orang yang ada manfaatnya. Kalau bisa ada simbiosis mutualisme. Kita saling bertukar pikiran, saling bermanfaat satu dengan yang lain. Tapi jangan kita memberi, tetapi kita maunya diberi, tidak mau memberi. Nah itulah harapan kita, berbagi itu adalah indah, gitu loh. Mudah-mudahan nyambung ya. Itu apalagi tadi Temerap tadi. Kemudian tentang mengenai pertanyaan di Pak Aki Gazi di Majalengka. Proses semua melalui proses hidup ini. Manusia pun punya proses. Kalau secara fisik yang tadinya bayi, balita, berubah menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Dan kita menjadi ilmu pun sama, yang tidak menjadi tahu dan seterusnya itu loh. Semuanya melalui proses. Maka proses itulah harus kita dinilai. Walaupun kita endingnya sama, tapi kadang-kadang prosesnya berbeda. Banyak jalan menuju Roma. Kan prosesnya beda, tapi tujuannya sama kan? Nah, sama. Orang berpuasa itu endingnya apa? Takwa, tapi prosesnya beda. Ada takwanya melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui memberikan dan sebagainya. Itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kita nyadari harus proses. Dan prosesnya kalau kita melihat dari analogi tadi, ya prosesnya seperti proses siapa tadi? Binatang ulat yang tadinya tidak baik, yang tadinya mengganggu keberadaan kita dimanapun kita berada, setelah berpuasa kita ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan itulah. Tapi jangan seperti tingkah laku perbuatannya seperti ular tadi itulah ya itu. Kemudian bagaimana untuk membentengi dari hal-hal gangguan-gangguan, contohnya ular yang banyak sekali madorotnya untuk kita. Kalau kita sebagai manusia, bentengnya tidak lain adalah iman. Iman inilah harus kita kuat. Maka kita manusia ini kadang-kadang kalau saya biasanya menganalogikan seperti motor gitu loh. Motor ada 3 komponen yang harus ada selain yang lainnya gitu loh. Apa itu motor harus ada? Pertama harus ada remnya yang pakem gitu loh. Yang kedua mesinnya bagus. Dan juga harus ada gasnya. Remnya bagus, mesinnya bagus, tapi gasnya nggak ada kan percuma. Nah, manusia juga sama. Harus ada iman yang kuat. Harus punya ilmu. Ilmu ini adalah ibarat mesin. Dan juga punya nafsu. Nafsu ibarat apa? Ibarat gas tadi gitu loh. Orang tidak punya nafsu, ya berarti gasnya rusak kan gitu loh. Tapi utama adalah rem itu. Ataupun keimanan itu. Dan keimanan adalah pondasi pokok, harus kita punya. Bangunan sekekar apapun kalau pondasinya tidak kuat, gimana? Dan bangunan pondasinya kuat, tidak kelihatan ternyata. Pondasi kelihatan nggak, Mbak? Nggak ada. Kalau ibarat pohon, apa itu iman itu? Ibarat akar. Akar kelihatan nggak? Enggak. Iman juga sama. Tidak kelihatan, tapi harus kuat gitu loh. Maka iman ini sangat penting. Sangat harus kita miliki yang kuat gitu loh. Kepercayaan pada Allah SWT totalitas. Kalau kita percaya pada Allah dimanapun dan kapanpun, Allah pasti melihat kita. Allah pasti mendengar kita. Allah pasti mengetahui kita. Itulah salah satu bukti iman. Maka minimal kita mengetahui tauhid ini. Keimanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala ini, itu benteng kita yang paling utama adalah iman, itulah. Baik. Demikian.
Dan kita akan kembali menerima telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Indra. wabarakatuh. Sudah 100% nih kayaknya nih sehatnya. Alhamdulillah. Nih kemarin baru 90%. Alhamdulillah. Iya. Sudah bisa berkeliaran lagi. Baik. Iya. Silakan Ibu. Pak Ustadz, Nggih, kita menjalani puasa ini ya. nggih. Tapi rasanya itu padahal sesungguh hati. Tapi setelah Lebaran sepertinya kok saya ya begini-begini aja gitu, enggak tidak bertambah gitu ya. Inginnya sih bertambah, tapi kok ya susah Menurun. banget gitu. Iya, rasanya kok Iya. tetap aja begini. Bagaimana supaya tidak punya perasaan yang demikian dan bertambah walaupun sedikit. Gitu. Terima Iya. kasih Pak Baik. Ustadz. Terima Iya. kasih Mbak Rina. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Pelayangan. Dan satu penelpon lagi, Boleh. mangga silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui 4863374 atau di 8493259. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina, Iya, dengan Bapak Madali di Bogor. Madali di Plumbon. Oke, mangga. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Pak Madali? Alhamdulillah sehat. Ini baru nongol lagi. Iya. Ini Pak Kiai saya mau tanya, kalau zakat mal itu sebagian dikasihkan pada anak yatim boleh atau tidak? Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang meninggal di bulan Ramadan, apa langsung ditanya sama malaikat atau ditunda sampai habis Lebaran? Mhm. Ini saya yang tanyakan. Terima kasih Iya. Mbak Kiai, terima kasih Mbak Rina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Madali yang ada di Plumbon dan ke pertanyaan Ibu Indra. Setelah bulan puasa berakhir, kenapa ada perasaan kok kita kembali ke settingan awal lagi gitu ya, seolah-olah seperti itu. Pengen sih kita bertambah gitu ya imannya. Mangga Bapak. Ya. Terima kasih Bunda Indra Pelayangan dan Pak Madali di Plumbon. Memang kita ini dalam hal keseharian kalau bisa ada perubahan-perubahan. Iya. Cuma ya kita rasakan semua juga. Waktu puasa mah emang bener rajin karena ada motivasi-motivasi ya, yakni ibadah puasa itu dilipat gandakan pahalanya gitu loh. Dan berlomba-lomba sangat luar biasa. Setelah Ramadan selesai seperti biasa lagi. Maka kalau kita melihat dari kata-kata bulan kan ada tahapan-tahapan. Yang namanya Ramadan adalah sebagai trainingnya. Nah, untuk Syawalnya itu peningkatan sebetulnya sih. Jadi Syawal itu artinya bulan meningkatkan ibadah-ibadah kita gitu loh. Cuma nyatanya ini saya juga rasakan juga ya, ketika di masjid aja waktu bulan Ramadan banyak jamaahnya. Tapi setelah bulan tidak Ramadan nanti sama saja seperti sebelum Ramadan. Berarti kan ini kan kurang signifikan. Apa yang saya sampaikan ini contohlah seperti ulat gitu loh. Ada perubahan kalau bisa kan gitu loh. Ternyata masih demikian. Maka semuanya yang merubah bukan siapa-siapa, kita sendiri. Kita tausiah ataupun apapun namanya, ya itu kan informasi yang positif. Tapi endingnya kan yang melakukan siapa? Ya diri kita sendiri. Setelah kita mengetahui, setelah kita belajar, setelah kita mendengarkan kultum setiap menjelang sholat tarawih kan ada kultum kalau di kota Cirebon ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Ustadz dan satu itu kita laksanakan, bisakah demikian gitu loh. Dan semuanya kepada kita semua. Lalu bagaimana seandainya kita harus punya motif ataupun moto tersendiri gitu loh. Punya kebijakan sendiri gitu loh. Karena perubahan itu bukan dari pihak lain, dari diri kita sendiri itu loh. Nah itu. Kemudian kita ini harus istiqomah. Al-istiqomah al-fukaromah. Dengan istiqomah akan mendatangkan ribuan
keberkahan, ribuan kemuliaan ini. Istiqomah ini adalah seandainya di bulan Ramadan ini kita menjalankan membaca Al-Quran, istiqomahkan, karena perbuatan istiqomah ini sangat disayangi, dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita efek positifnya sangat banyak sekali gitu loh. Jadi kalau kita menyadari demikian, yang merubah ya kita sendiri gitu loh. Sehingga kita ini membawa dan di bawah itu siapa ya kita gitu loh. Nah, pihak internal. Kalau eksternal adalah memberi motivasi, memberi arahan, memberi yang lainnya, wejangan. Nah, kita yang melaksanakan itu itu. Kemudian Pak Madali tentang mengenai zakat mal. Zakat mal kan ada 8 asnaf, yakni fakir, miskin dan seterusnya. Kalau seandainya diberikan kepada anak yatim bagaimana? Dilihat yatimnya. Karena yatim kan tidak semua miskin. Ada yatim dari anak yang kaya, ada nggak? Ada. Tetap namanya yatim. Iya. Jadi kalau kita melihat anak yatim bukan melihat dari kaya dan miskinnya, tidak melihat anaknya, tapi melihat kategori anaknya tadi. Kalau anaknya dari orangnya kaya ya itu tidak tepat sasaran. Jadi yatim ini dikategorikan yatim yang fakir miskin. Ya kan ada kan? Iya. Jadi bukan sandangan yatimnya, tapi dilihat dari fakir miskinnya. Karena 8 asnaf juga ternyata tidak ada yatim gitu loh. Ya, pertama 8 asnaf itu adalah fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat horim, terus yang kelima adalah fisabilillah, yang keenam adalah ibnu sabil, dan seterusnya adalah rikob. Nah, itu kan tidak ada kategorinya yang namanya yatim. Maka yatim ini kita melihat, pastilah kita tahulah mana yatimnya anak orang kaya, mana yatimnya anak orang miskin. Jadi kategori yatim yang miskin dari anak yang miskin itu. Kalau kategori yatim dari anak yang kaya, tidak wajib untuk memberikan infak sedekah gitulah. Kasih sayang tetap kita kasih sayangi. Jangan sampai kita Islamnya hanya sekedar Islam KTP. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan? Tahukah orang yang mendustakan orang yang kepada agama, yakni fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu bahasanya menghardik. Tidak boleh menghardik, tidak boleh membentak, tapi harus kasih sayangi. Nah, gitu. Nah, di situ ya. Jadi kalau yatim ini, kalau kita memberi hasil dari harta zakat kita ini, kategorinya yatim yang miskin, yatim yang fakir. Baik. Ya, gitu. Dan yang kedua, orang meninggal di bulan Ramadan. Oh iya, orang yang meninggal Ramadan itu ditanya nggak oleh malaikat mungkar dan nakir. Namanya pertanyaan itu hak ya, itu pasti ada. Tidak melihat waktunya gitu loh. Dan tinggal bisakah kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan terjawab itu tidak hanya sekedar kita menghafal, tapi diaplikasikan keseharian itu. Nah, marabbuka, siapa Tuhanmu kan? Kalau kita sering setiap harinya sholat kan langsung Allahu Akbar, Allahu Besar, Allah kan mengucapkan demikian dengan kebiasaan itulah insya Allah bisa menjawabnya. Nah, tetapi kalau tidak sholat, kapan baca Allahu Akbarnya kan gitu loh. Maka otomatis ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir mungkin tidak bisa gitu loh. Karena ada ngomongnya, karena ini pertanyaan cuma 6 perkara, udah dihafal aja tapi nggak sholat gitu loh. Ya, contohnya gitu. Ya tidak bisa gitu loh. Jadi latanya lata yang bagus kan gitu loh. Ya lata istilahnya ya. Ya, karena kebiasaan Allahu Akbar karena sholat, yang insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Tetapi hak ya, hakul yakin, yang namanya pertanyaan dalam kubur ada, kenikmatan dalam kubur ada, azab atau siksa dalam kubur itu ada. Kalau kita meyakini semuanya, insya Allah kita tambah iman, tambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ada sih kayaknya sih. Kenapa kayaknya saya juga belum meninggal masalahnya, belum alami. Tapi kalau melihat dari informasi kitab itu ada hak gitu loh.
Baik. Dan kita bacakan lagi WhatsApp dari Ibu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana jika ada orang tua yang sudah jompo usianya 80 tahun tapi tidak sedang sakit? Apakah puasanya harus dilaksanakan atau bisa membayar fidyah saja? Mohon penjelasannya, semoga Pak Ustadz dan juga Mbak Rina sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Ibu. Ya, namanya berpuasa kan harus fisiknya kuat. Itulah. Kalau sakit, kata Al-Quran kan boleh tidak berpuasa, tetapi tetap diqadha ataupun membayar fidyah. Selagi kita masih kuat, walaupun sudah tua, usia 80 tahun, ya tetap berpuasa. Tidak ada halangan, tetap berpuasa. Yang tidak berpuasa ada rukhsah itu adalah orang yang sakit. Dan ketika kadang-kadang orang yang tua kan kadang-kadang, mohon maaf, apa istilahnya, lupaan gitu loh. Ya pelupa lah gitu loh. Ya udah waktunya jam 8 ada itu, karena lupa makan. Ya ada ibarat rezeki sajalah gitu loh. Karena tidak sengaja sih gitu loh. Nah, tapi jangan pura-pura lupa gitu loh. Jadi tetap kalau orang walaupun sudah tua, kalau masih kuat berpuasa, berpuasalah gitu loh. Sehingga menunaikan ibadah puasa ini yang sangat luar biasa ini, kita bisa meraih kemenangan nanti. Kemenangan baik untuk meninggalkan hal yang membatalkan puasa dan bisa menghindari dari hal-hal yang menghapus pahalanya puasa, sehingga kita puasanya sempurna nanti. Jadi ketika namanya Al-Quran itu tidak melihat dari tuanya, dilihat dari sakitnya. Kalau ternyata sakit, ya tidak, tetap kita puasa. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Ada Adas Arwijaya, Aki Gazi menyimak ya tadi ya, dan juga sudah berkirim pertanyaan. Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan sangat menyimak tausiah. Ada Abah Endun, alhamdulillah menyimak dari Desa Silebu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan juga Ibu Indra yang sudah bergabung juga melalui telepon tadi. Selanjutnya dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah amalan ibadah yang pahalanya setara dengan amalan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Kalau melihat dari Al-Quran surat Al-Qadar ini, hanya di bulan Ramadan ini ibadah puasa yang tinggi, lebih kuat, lebih besar lagi gitu loh. Makanya di akhir bulan Ramadan kita sebagai manusia senang. Ya. Kalau makhluk-makhluk yang lain, ini ada hadisnya, saya lupa, tidak hafal ini ya. Makanya nangis Gitu. ketika akhir di bulan Ramadan. Kenapa nangisnya? Karena ketika di luar bulan Ramadan kan pahalanya kan tidak dilipat gandakan ibaratnya. Bahkan di bulan Ramadan kan ada malam, di malam ini ketika kita beribadah, nilainya ibadah tersebut sama seperti 1000 bulan. Ada nggak di bulan Ramadan? Nggak ada, kan gitu loh. Maka paham tentang mengenai baiknya dan mulianya penuh barokah ini, nangis kalau sudah hampir terakhir gini, di detik-detik terakhir ini, tinggal berapa hari lagi nih? 5 atau 4 ya, 5 atau 4 hari ini. Kesempatan ini kalau seandainya belum maksimal, ada kesempatan itu loh. Apalagi kalau seandainya Lailatul Qadarnya besok atau lusanya, mudah-mudahan kita mendapatkannya gitu loh. Sehingga kita ini harus punya motivasi yang kuat. Bulan Ramadan inilah kalau bisa dijadikan sebagai motivasi di lain Ramadan pun harus yang sama, istiqomah dan tetap terjaga ibadah-ibadah. Jangan menurun lagi ini gitu. Nah, jadi beda, tentunya beda karena dimanapun ada perbedaan. Hari yang mulia selainnya adalah hari Jumat. Bulan ada 12 bulan, yang baik adalah bulan Ramadan. Kan gitu. Jadi ada baik, ada yang lebih baik gitu loh. Bisakah kita yang lebih baik? Bisakah kita di bulan Ramadan yang lebih baik, yang lebih banyak itu kita maksimalkan ibadah-ibadah kita?
Iya. gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp. Dan ini sebagai penutup kita di perjumpaan kali ini di Mutiara Pagi untuk tema kita puasalah seperti puasanya ulat, bukan seperti ular mangga. Pak Ustadz. Ya, para pendengar di mana-mana ada, sebagai harapan kita, tujuan kita berpuasa adalah endingnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti harus lebih maksimal untuk perbuatan-perbuatan baiknya dan harus menghindari jauh-jauh perbuatan yang tidak baik itu. Dan ada perubahan di bulan Ramadan ini. Setelah Ramadan harus berubah. Rubahnya sama seperti analogikanya adalah seperti puasanya ulat. Jangan seperti puasanya ulat, sama sebelum dan setelahnya. Tapi kalau ulat berubah dari awal sampai akhirnya, itu yang diharapkan kita semua, sehingga harapan kita la'allakum tattaqun, dan ini adalah investasi akhirat. Nanti mudah-mudahan kita setiap hari, setiap saat istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akan bermanfaat juga untuk diri pribadi, untuk orang lain, dan selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga saya mohon maaf undur diri, dan menjelang Idul Fitri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, hingga di sini Mutiara Pagi hari ini, dan Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.